Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupontoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Mungkin teman-teman punya ini ya, punya burung yang terah tinggian, jantan betinanya, maksudnya indukan jantan dan betinanya itu tinggian, tapi anakannya belum bisa terbang tinggi ya, seperti yang diharapkan. Itu adalah pertanyaan dari Mas Habibah yang mengalami apa ya, bisa dibilang kendala ya. Kenapa sampai burung yang terahnya terah tinggian rumahan, betina jantannya indukannya itu semua tinggian, kok anakannya nggak mau tinggi. Coba ini ya Mas Habibah dan juga teman-teman yang punya kendala yang seperti ini, coba cek dulu anakan itu atau burung bieknya itu. Burung biek itu memang ada apa ya, faktor pendukung yang bisa membuat dia bisa terbang tinggi. Coba cek di tulangannya Mas Habibah dan teman-teman, tulangannya jenis yang bagaimana, terus bulunya, umur juga diperhatikan Mas. Biasanya umur burung yang terbangannya mampu untuk terbang nitik itu biasanya sudah rampas ya, rampas pertama atau bahkan kadang rampas kedua dia baru bisa tinggi nitik seperti indukannya. Itu disebabkan oleh mungkin tenaga yang kurang mumpuni dari biekan itu. Jadi pelatihan awal-awal itu kalau bagi saya itu yang penting dia tenaganya udah keluar ya, udah keluar. Kalau untuk rumahan ini ya teman-teman, biasanya saya latihan awal sekali untuk burung rumahan itu di apa, sisih 5 itu apa ya? Lar 5 itu saya kalau untuk pian hasil ternakan sendiri itu saya lepaskan ya sekitar 10-15 meter, saya gandeng sama indukannya. Itu saya maksudkan untuk latihan dia terbang. Jangan sampai nanti kalau terlambat, biasanya dia banyak mencolok ya, sering mencolok. Untuk pian lar 5 itu memang biasanya dia nemplok dulu. Ketika dilepaskan dengan indukannya itu biasanya nemplok dulu, nggak kuat dia. Mungkin karena nggak kuat atau dia masih bingung, saya kurang tahu pasti, tapi yang jelas biasanya dia nemplok. Kalau nemplok kan tidak terlalu jauh ya, kita biarkan saja dia sampai pulang sendiri. Sehari itu paling saya cuma 2 kali ya, pagi atau siang, kemudian sore saya lepaskan lagi. Nanti selang 4-5 hari biasanya dia udah nggak mau nemplok, dilepas dia akan mengikut indukannya terbang. Dia nanti turunnya sembarangan. Kalau di rumah itu kadang di samping indukannya, kadang di sebelah mana gitu, saya nggak pedulikan itu, yang penting dia udah mau terbang. Terbangkan terus, nanti kalau dia sudah mulai kuat sejajar sama indukannya, saya tambah terus gitu ya, sampai nanti dia sudah mulai mau dijodohkan. Itu biasanya saya hentikan. Maksudnya pas dia giring itu saya cuma lop-lop dekat lagi, yang penting dia tepat betina, tahu kalau diklepek dan tahu betinanya. Itu nanti kalau udah habis giringan dia bertelur, itu saya ngeremkan sebentar sekitar 1 minggu, kayak player untuk kolongan itu dicabut,
dilatih lagi, saya tambahin sama saya kelepek biar tepat betina. Nanti kalau pas dia bertelur lagi, waktu istirahat ya kadang-kadang tetap saya ambil ya, saya pegang, saya lepaskan sama indukannya, cuma deket-deket gitu. Dilatih begitu terus kalau saya ya, Mas Habibah dan juga teman-teman. Itu lepasan itu biasanya saya sampai sekitar jarak 1 kiloan. Nah, nanti di saat dia sudah rampas pertama, ketika rampas pertama itu kan dia istirahat, memanjangkan yang paling ujung penjawatnya, memanjangkan penjawatnya itu saya diamkan. Nah, nanti kalau penjawatnya sudah full, itu saya gandeng terus sama indukannya. Nanti sesekali diganti gandengan, itu sampai 1 kilo lagi ya, itu dari jarak dekat lagi ya, waktu lar penjawatnya itu sudah full, lepas dari dekat lagi sambil diklepek saat dia giring. Itu tujuannya supaya nanti saat dia sudah tinggi, dia nggak nemplok sembarangan, istilahnya diklepek orang nggak mau. Dihafalkan rumah sama dihafalkan cewekannya. Karena biasanya kalau latihannya terlalu cepat untuk saat dia giring kenceng, itu nanti diklepek sembarangan akan turun kalau untuk rumahan. Beda kalau untuk di kolongan kan justru waktu giring kenceng, waktu piye itu bisa saja dijauhkan. Tapi kalau untuk rumahan saya tetap konsisten ya, pelan begitu ya, sampai jarak 2 kiloan lah. Itu sambil saya amati kekuatan dia mengepak ya. Kalau kepakannya udah full, terus terbangannya sama indukannya itu sudah betul-betul gandeng tanpa tanpa tertinggal. Nah, itu ganti gandengan, carikan burung yang terbangnya nitik, yang terbangannya itu tinggi sekali. Kalau indukannya tinggi sekali lebih baik sama indukannya, karena nanti dia akan terus ngikut sama indukannya sampai indukannya misalnya lepasan 3 kilo itu sudah tinggi, dia akan ngikut sudah tinggi. Yang penting tenaganya, Mas. Tenaga sudah full, nanti dia akan terbang tinggi dengan sendirinya. Apalagi nanti gandengannya burung yang memang terbangnya tinggi sekali. Tapi pada saat diperhatikan ya, untuk tulangannya itu dia harus tebal. Tapi yang bagus itu kalau menurut saya yang cepat terbang sampai nitik itu yang model pegangan tulangan Jawa gitu ya, yang nggak kasar, dia dipegang enak gitu di tangan, nggak mekongkong atau nggak kaku atau nggak kasar lah. Kalau pegangan Jawa, teman-teman perhatikan ini aja megang burung Jawa nanti kayak gitu, itulah tulangannya, pegangannya juga kayak gitu. Kemudian bulunya harus tebal, larnya yang rapat, lebar, rapat, dan juga tebal. Itu potensi untuk terbang tinggi nitik. Walaupun dia agak renggang, yang penting larnya itu tebal, lebar, agak kaku ya. Di ujungnya itu jangan yang terlalu lentur sekali. Itu potensi untuk terbang tinggi yang agak kaku sedikit, jangan yang lentur sekali. Kemudian kalau itu untuk awal ya, kalau untuk pelatihan yang seperti saya uraikan tadi, biasanya di jarak 3 kilo itu kalau dia memang tenaganya sudah full, ketika digandeng burung yang tinggi dia juga tinggi. Tapi selama saya main burung rumahan, burung saya yang blorok yang kalau terbang nitik itu kalau cuma 3 kilo belum nitik ya, belum sampai betul-betul nitik, dia cuma ya tinggi lah, termasuk tinggi menurut saya.
Tapi begitu nanti lepasan di 6 kilo 7 kilo itu baru dia sampai nitik betul. Itu nggak kelihatan kalau ndak anak muda yang lihat dulu. Nggak kelihatan, cuma kedengeran sawangannya saja ya, ingatan hilang hilang. Nah itu nanti anak muda yang lihat, oh itu pak, itu mas, nah, baru dikelihatan. Jadi cara mengatasinya burung yang belum mau terbang tinggi di ini aja mas Habibah dan juga teman-teman, dilatih terus. Maksudnya pelatihannya itu jangan terlalu ngoyo tapi konsisten. Misalnya dalam satu hari itu 6 kali lepasan jarak 1 kilo ya dilepasin terus di situ. Kemudian sambil diperhatikan untuk kepaan sayapnya yang udah full gini ya. Terus kalau gandeng dengan indukannya atau burung yang memang sudah stabil tinggi, dia mampu mengikuti sampai gandeng rapat. Nah itu nanti otomatis karena naluri gandengnya itu dengan kekuatan yang sudah diperoleh, dengan tenaga yang sudah diperoleh, dia akan ikut tinggi. Jarang kalau sudah bertenaga terus tertinggal, itu jarang. Biasanya sudah bertenaga, sudah hafal rumah, itu tetap akan tinggi, Mas Habibah. Kurang lebihnya begitu ya, teman-teman semua dan juga Mas Habibah. Kalau dia sudah bertenaga, dia otomatis kalau memang terahnya burung tinggian, nanti akan tinggi sendiri. Jadi yang penting dilatih aja. Cari tenaga. Yang penting intinya cari tenaga, pirantinya atau perkakas tubuhnya itu sudah mendukung, itu nanti akan tinggi sendiri. Oke, segini saja. Semoga ini bisa dijadikan referensi dalam pelatihan merpatinya Mas Habibah dan juga teman-teman semua yang merasa kurang dengan merpatinya kok nggak bisa tinggi. Silahkan dicoba cara ini. Biasanya ini yang saya lakukan dan biasanya itu berhasil nanti di lepasan 5-6 kilo sampai 7 kilo itu sudah nitik. Kalau memang indukannya betul-betul terbangannya nitik, tidak tanggung, kemudian indukan betinanya juga terah dari burung yang nitik, itu nanti akan nitik terbangannya. Kadang-kadang dari indukan jantannya nitik, dari indukan betinanya terbangannya tanggung aja, itu nanti kalau memang sudah bertenaga, di lepasan 7 kilo atau 6 kilo itu sudah tinggi Mas Habibah. Yang penting cari tenaga dulu, sama menghafalkan rumah. Nanti kalau misalnya sudah terlalu hafal, terus dia nanti agak pendek lagi, ada triknya lagi. Yaitu waktu mau saat terbangan, misalnya habis giring terus, habis bertelur terus giring lagi, itu di awal-awal giring itu lepasin sekitar setengah kilo sampai 1 kilo, nanti sudah gejak itu langsung naik berapa kilo gitu. Itu nanti akan tinggi. Karena dia sudah hafal rumah, kita nggak takut hilang, gandengkan yang terbangannya tinggi, nanti tinggi. Itu saya coba begitu berhasil ya, Habibah dan juga teman-teman, dicoba saja, jangan takut untuk mencoba. Kalau udah terbangan jauh itu biasanya nggak akan hilang. Oke, semoga ini bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.